Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah malam ini akan melanjutkan ngajar kita Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang bersegera melakukan amal-amal kebaikan, tidak menunda-nunda. Dan ini masih juga terkait dengan hadis hadis yang ke-93. Ada hadis yang ke-7 dari bab ini. Jadi kita baca matan hadisnya. Qala mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiya au ghinan mudghiya au maradan mufsida au haraman mufnida au mautan mujhiza awid dajjal fasarrun ghaibin yuntadhar awis sa'ah fasa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal, amal-amal soleh. Sab'an, ini kenapa? Sebelum datang 7 atau sebelum ada 7 hal. Hal tantadiruna ila faqran munsia, tidaklah kalian menanti kecuali kefakiran yang munsia, melupakan orang yang untuk melakukan amal soleh. Au ghinan mudghiya, atau kekayaan yang menjadikan orang togo, melampaui batas. Au maradan mufsida, atau sakit yang merusak. Au haraman mufnida, atau masa tua. Sekarang masuk yang kelima, mautan mujhizan. Yang kelima yaitu al-maut al-mujhiz, yaitu kematian yang membinasakan. Jadi jangan kamu nunggu mati baru mau beramal soleh gitu. Yang kelima ayyamutal insan. Maut mujhiza, kematian, manusia mati. Wal mautu la yungdiru al insan, dan kematian itu datangnya tidak memberi peringatan dulu. Maksudnya tidak memberitahukan dulu. Ingdarin memberikan peringatan. Qad yamutul insanu biduni ingdarin. Terkadang manusia mati, dan ini realita banyak kita lihat. Terkadang manusia itu mati biduni ingdarin, tanpa peringatan. Tanpa peringatan terdahulu. Peringatan misalkan orang sakit, siap-siap nih, bisa siap-siap nih. Sakit yang dipikir kalau orang sakit, kalau nggak sembuh ya mati. Tapi terkadang orang matinya tidak ada peringatan terlebih dahulu. Qad yamutu ala firashihi naiman. Terkadang manusia itu bisa meninggal di atas tempat tidurnya, dalam keadaan tidur. Tidur nggak bangun. Dan ini ada. Ada banyak orang tidur itu. Ada yang tidur mendengkur kemudian bablas, nggak bangun. Maka orang tidur itu kan, tidur ini kan saudara kematian. Artinya tidur kayak orang mati. Kalau mau tidur kayak orang mau meninggal, maka doanya perhatikan. Doa mau tidur itu lebih banyak mana? Doa mau tidur apa setelah tidur? Kalau kita lihat, antum lihat doa-doa itu, bacaan-bacaan yang dibaca sebelum tidur itu banyak. Cuma mungkin yang dihafal kita bismillahirrahmanirrahim, ya bismika amut gitu. Banyak. Karena mau tidur itu mau mati. Anda ketika mau mati apa yang disiapkan?
Di antaranya kan itu kan bismikallahumma amutu wa ahya, bisa. Yang menyebut nama Allah, aku mati dan aku hidup gitu kan. Tidak banyak doa, maka ada doa baca ayat kursi, kemudian al-ikhlas, falak, an-nas, dan doa-doa yang banyak. Ini. Bangun tidur lihat, terasa kalau tidur itu mati itu lihat setelah doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ini bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Tidur itu kita mati. Ini. Jadi ada banyak orang tidur itu mati di atas ranjangnya, tempat tidurnya. Naiman, dalam keadaan tidur. Tidur gak bangun, akhirnya mati. Sekarang pernah gak kita mikir pas mau tidur itu besok kira-kira saya bisa bangun atau mati? Mungkin masih takut lah, jangan mudah-mudahan masih bisa bangun ya gitu. Kalau saya dikit tahu, nah, ini malam terakhirmu gitu. Ini mungkin gak tidur, mungkin baca Quran, ngaji, zikir, macam-macam. Ya kan? Nah, ini. Makanya kadang ini juga menjadi perhatian. Masa mau mati pegang HP? Misalkan nonton sampai ketiduran, tapi yang ditonton apa yang ngaji, yang ngaji ini bagus lah. Kuroktal misalkan. Nah, ini intinya. Wa qad yamutu ala kursihi aimilan. Dan ini sekali lagi terjadi. Terkadang orang meninggal di atas kursinya. Amilan dalam keadaan kerja. Kadang ada orang yang duduk gini, duduk. Sebenarnya duduk aja biasa. Tek, langsung meninggal. Loh, kenapa ini? Ternyata meninggal. Duduk. Ada. Dan ini realitanya demikian. Wa qad yamutu ala fi tariqihi masyan. Terkadang orang ada yang meninggal di tengah jalan di saat dia berjalan. Entah berjalan kemudian sedang ini apa? Tiba-tiba nggak kuat, kemudian terus mati, ya, macam ini. Ada juga di tempat kita, sekitar di sini dulu ada orang pagi itu kerja. Mau berangkat, ya ada tetangga itu. Ya biasa kerja, masih sudah tua kerja. Ternyata sekitar jam mungkin 8 atau setengah 9. Saya dikabarin telah meninggal. Jadi kerja diforsir, mungkin nggak tahu, mungkin jantung atau apa, mungkin udah kata mati mendadak ya, serangan jantung berhenti mati kan. Intinya semacam itu, nggak kuat bahwa ini nyurung gerobak untuk dia kerja sendiri, giat, nggak kuat, nggak sampai ke rumah sakit. Ini kan nasihat itu kematian, ya kan? Maka kita itu disuruh banyak mengingat kematian. Mengingat mati. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kamu sekalian mengingat memusnah kenikmatan. Kelezatan itu kematian. Mengingat maksudnya pertama mengingat manusia akan mati dan mati bisa datang tiba-tiba. Jadi kalau nggak diberitahu dulu ini kan harus selalu siap. Jangan beranggapan orang masih sehat begini yang insya Allah matinya lama, masih lama loh. Enggak tentu tadi itu realitanya semacam ini. Ada kalanya orang itu sakit lama sekali belum mati. Juga enggak meninggal sampai bertahun-tahun. Nah ini. Jadi ini ketika ingat mati gitu. Pertama ingat matinya tiba-tiba. Enggak ada yang enggak dikasih tahu dulu. Sudah dikasih tahu kalau manusia itu pasti akan mati karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Permasalahannya kematian datang kapan kita nggak tahu. Berarti orang cerdas berarti kan siap-siap. Siap-siap dengan apa? Berupaya untuk senantiasa sedang melakukan aktivitas yang baik. Amal yang soleh pas mati, apapun keadaannya pas mati, pas sedang melakukan amal kebaikan. Ya kan? Ini yang diinginkan. Ini. Jadi itu yang pertama, yang kedua ingat kalau saat mati itu nggak selesai semuanya. Artinya masih ada nanti pindah ke alam kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Manusia mati, kemudian dikuburkan, ditanya oleh malaikat. Bisa jawab, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, siapa Tuhanmu,
Siapa nabimu, apa agamamu? Ini bisa jawab, selamat. Nggak bisa jawab, kayak orang munafik, orang kafir, bukan dalam hadis itu nggak bisa jawab. Dipukul oleh mereka. Dengan pukulan yang kalau dipukulkan ke gunung, dia itu hancur gunung. Dan semua mendengar cerita ini, kecuali manusia. Manusia ini nggak dengar. Ini artinya apa? Ini kita yakini dan ini butuh persiapan. Persiapannya ketika hidup itu. Kemudian juga habis nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, hidupkan kembali semua. Dan hidup nggak akan mati lagi. Hidup nggak akan mati lagi. Kalau seandainya orang kafir kemudian masuk neraka, di neraka nggak akan mati lagi. Diadab selamanya. Kan ngeri sekali. Nah begitu juga kalau orang beriman, beramal soleh, dimasukkan ke dalam surga, nggak akan mati lagi. Nggak akan mati lagi. Jadi kekal selamanya. Jadi manusia hidup untuk mati, nanti untuk hidup kembali, dihidupkan kembali. Jadi persiapannya pas saat ya sekarang ini. Sekarang ini. Kemudian belum lagi kalau mikir, kebanyakan umat Rasulullah itu usianya antara 60 sampai 70. Ya, 60 sampai 70. Terus mikir, sekarang kita udah usia berapa? Mikir gitu. Nah, masa waktu yang tinggal sedikit masih digunakan yang nggak bermanfaat. Jadi perbanyak usia semakin kesini dan kesini perbanyak apa? Berbanyak amal baik lah. Berbanyak istighfar, taubat, berbanyak itu. Mau menanti apa? Menunggu apa lah tadi? Menunggu mati, gitu kan? Menunggu mati yang akan datang tiba-tiba. Nah, maka ini apa rahasia semuanya. Dan terutama yang muda-muda juga jangan beranggapan muda senang-senang dulu lah. Masa sudah masih muda, masih sudah ibadah atau akhirnya seakan-akan ibadah itu sempit sehingga kita nggak bisa kemala-mala, nggak bisa senang. Nah, ini sehingga apa? Nanti aja kalau udah tua kita akan ibadah, akan fokus ibadah. Sekarang fokus kerja, mengumpulkan uang dulu, segala cara bagaimana supaya dapat banyak. Kemudian nanti kalau udah tua baru ibadah tok. Siapa menjamin tiba-tiba meninggal? Intinya ini harus melakukan amal-amal kebaikan. Apa kebaikan itu bukan berarti kemudian di masjid atau sholat atau tidak. Semuanya Anda mencari nafkah, mencari yang halal, mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarga. Ini ibadah. Tapi jangan melalaikan ibadah yang mahzuhnya. Sholat tetap dijaga, ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan karena Allah akan dapat pahala. Ya kan? Melakukan sesuatu yang diperintahkan, dijaga, kemudian yang disunahkan, ini dijaga. Banyak sekali amal kebaikan, banyak sekali. Ini. Qala fa idza matal insanu in qata amaluhu. Jika manusia telah meninggal, terputuslah amalnya. Nggak bisa lagi beramal, nggak bisa lagi berbuat, udah meninggal. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasa. Apabila anak Adam manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Ila min sedaqatin jariyah. Yang pertama, kecuali dari sedekah jariyah. Sedekah yang terus menerus mengalir pahalanya. Ini. Jadi dia sedekah tidak terputus. Tidak dibangun masjid. Ya, termasuk di sini orang wakaf. Tapi wakaf di sini maksudnya wakaf itu dia tahan, bukan hibah, diwakafkan, tapi hasilnya ini dia gunakan untuk misalkan untuk masjid atau untuk orang-orang miskin atau untuk fisabilillah digunakan terus. Ini sedekah jariyah, masjid, kemudian juga misalkan pondok pesantren, sekolah, selama itu dipakai. Ya kan? Sumur misalkan, Anda buat sumur, buatkan sumurnya untuk air untuk masyarakat sekitarnya. Oh di sana butuh sumur, maka buatkan sumur. Kemudian airnya ini keluar dipakai untuk orang. Selama itu terus dipakai kita meninggal terus pahalanya terus mengalir. Ini sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ilmu. Nah, orang ngajar, entah ngajar Quran, ya, ngajar ilmu-ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, tata cara ibadah.
Ini harapannya ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nggak masalah murid sedikit. Murid sedikit atau banyak bukan ukuran. Yang penting ikhlas kita ajar. Dan orang itu butuh, bayangkan. Kita ngajar orang itu butuh. Butuh ingin bisa. Udah, barangkali 1-2 orang nggak masalah. Barangkali dia sungguh-sungguh kita ajarkan 1 huruf, 2 huruf, 1 hadis, 2 hadis, 1 ayat, kemudian dia ngerti, paham. Kemudian dibuka hatinya oleh Allah. Ini jadi ilmu yang bermanfaat. Ini motivasi untuk para guru. Jadi bukan semata-mata mencari gajinya, tapi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, semacam itu. Ya, dan jelas orang tua. Anda bukan guru kalau Anda sudah punya anak. Anda itu gurunya anak-anak. Orang tua. Nah, gunakan anak ini, ajarkan yang baik-baik. Pengajaran kepada anak tentunya, ya ingat, pendidikan. Tidak hanya sekedar pengajaran 2x2 4, tidak hanya itu. Tapi mencontohkan pendidikan. Sholat, Anda ajari sholat, contohi sholat, diajak sholat. Contohnya, ya. 7 tahun kemudian berkata jujur. Kemudian mentauhidkan Allah, takut kepada Allah. Ini diajak, diadab-adab, dibimbing. Nanti akan diingat oleh anak. Itu saya dulu diajari abis saya gini, bapak saya gini. Ini. Jadi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Awaladin solihin yad'ulahu. Yang ketiga, ketika orang mati dia masih mendapat aliran pahala. Itu yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Waladin solihin ini ya laki-laki atau perempuan, masuk kepada walad. Laki-laki atau anak perempuan, pokoknya anak soleh yang mendoakannya. Maka di sini menjadi motivasi kita kalau punya anak. Tentu harapannya ini bukan hanya sekedar nanti anak saya supaya jadi pegawai, supaya jadi pejabat, atau pokoknya punya usaha uangnya lancar gitu. Lebih dari itu ada jadi anak soleh yang mendoakannya. Entah dia nanti jadi apa, profesinya apa, terserah. Semoga diberi kecukupan oleh Allah, tapi dia anak yang soleh. Dokter yang soleh, pejabat yang soleh, pokoknya semuanya yang baik, anak-anak soleh yang mendoakan. Maka pendidikan anak penekanannya ke sini. Bukan berarti anak soleh berarti nggak bisa apa-apa, nggak bisa pendidikan umum. Enggak. Anak soleh, anak yang soleh. Ya semuanya bisa. Yang penting anak ini soleh, taatlah kepada Allah gitu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbakti pada orang tua, selalu mendoakannya. Kalau anak nggak soleh, bagaimana dia akan mendoakan orang tuanya? Apalagi kalau ketika hidup aja kadang durhaka gitu, nentang. Maka ini anak soleh yang mendoakan orang tuanya tabungan bagi orang tua. Maka Anda kalau mau enggak punya anak banyak? Ingin, takut, atau takut punya anak banyak? Anda pernah berdoa minta harta yang banyak? Enggak pernah? Anak kan bagian pada harta. Pernah enggak, ya Allah berikan anak yang banyak saya gitu? Pernah? Berani? Nah, kamu enggak berani minta sampean, minta loh. Kan nanti itu ngikuti rezekinya Allah yang ngasih, Allah yang menciptakan dia, ya Allah yang menanggung rezekinya. Kan di Quran banyak begitu. Dan di hadis ada, setiap anak itu ketika 4 bulan dalam perut ibunya ditulis rezekinya oleh Allah. Tadi malaikat diutus untuk menulis ajalnya, rezekinya, amalnya, bahagia sengsaranya sudah tulis. Maka anak sampean sudah punya rezeki masing-masing anak kita. Cuman Anda masih kecil ya, berarti Anda melalui perantaranya. Ya ini kenapa? Kalau banyak anak kan banyak yang mendoakan, gitu harapannya kan, banyak yang mendoakan. Kalau kita nggak punya anak, ngajar anak orang gimana? Ya semoga dia juga ilmunya nanti ilmu yang bermanfaat. Terus murid yang berbakti yang boleh mendoakan, tapi ya nggak kayak anaknya sendiri kan. Ya, jadi ini, jadi harapannya ini memberikan peringatan juga anak kita bagaimana menjadi anak soleh. Tentu ya pertama didoakan, berdoa lah, minta pada Allah. Karena kita nggak bisa menjadikan anak itu soleh. Hanya memohon kepada Allah sehingga dimudahkan untuk mendidiknya. Kemudian ditolong oleh Allah, gitu kan. Ini banyak berdoa. Termasuk juga jangan lupa kita juga diharapkan oleh orang tua kita.
Orang tua kita ada yang sudah meninggal misalkan. Harapan mereka yang bermanfaat baginya bukan berarti mereka yang sudah meninggal gak butuh kita. Ini anak soleh yang mendoakannya. Maka bisa jadi ketika dulu orang tua kita masih hidup, kita masih kurang soleh. Kadang sholat ya enggak, kadang-kadang begitu bisa jadi. Diomongin, diberitahu itu kayak masih enggak menghiraukan gitu. Tapi begitu meninggal, menyesal kita. Bagaimana bentuk penebusannya gitu? Ya kita berbuat lebih baik, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berdoa. Nanti saya mendoakan. Tiap malam ada bangun mendoakan. Apa sih doanya? Doanya mintakan ampunan untuknya. Semoga amal-amalnya diterima, kemudian dosa-dosanya diampuni, dilapangkan kuburnya, dilindungi dari azab kubur, dan juga dilindungi dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini. Karena ada sebutkan dalam hadis juga, seorang ayah, itu amalnya biasa, merasa dia amalnya biasa-biasa aja. Tetapi dia kok di dalam surga yang tinggi. Dia bertanya, kenapa saya kok bisa sampai di sini? Maka dikatakan berkat istighfarnya anakmu. Anak selalu mendoakan Allahumma fir li abi, Allahumma fir li umi, Allahumma fir li jaddi, ampunilah ayahku, ampunilah ibuku, ampunilah kakekku. Didoakan, minta akan ampunan. Karena ampunan ini yang dibutuhkan. Karena ketika orang itu dosa-dosanya diampuni, ya kayak orang sudah gak berdosa, jadi tinggal amal-amal baik. Ini. Jadi 3 hal ini, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak. Fabadir bil amali qabla mauti al-mujhis. Oleh karena itu bersegeralah untuk beramal, untuk melakukan amal. Perhatikan, kalau kita bicara amal, mikir kita itu sedekah kan. Ayo beramal, amal, infak, sedekah, itu bagian. Bukan, tapi gak aja itu. Sholat segera dijaga, ya. Gak usah nunggu nanti, gak usah. Mau bisa sholat, dibuatkan sholat. Yang punya rezeki untuk infak. Yang bisa untuk menolong orang, bantu orang. Banyak amal-amal yang bisa dilakukan. Masing-masing orang dimudahkan oleh Allah. Minimal yang wajib itu harus dijaga. Kemudian selain yang wajib, amal-amal yang mustahab yang dimudahkan oleh Allah apa? Lakukan. Ini. Qabla maut, sebelum datangnya kematian yang membinasakan. Alladzi yudhizuka wa la yumhiluka, yang kalau kematian datang tidak bisa ditunda. Ntar dulu. Tunggu 1 hari aja dulu. Enggak bisa. Ini kan. Maka ini ya nasihat bagi saya dan kita semuanya. Jadi untuk menjadikan apa nih? Motivasi supaya kita senang dan bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Mumpung masih bisa beramal. Maka ketika kaya, ketika masih punya, jangan dipelit-pelit. Jangan disimpan-simpan. Mumpung masih ada, ya berikan. Anda punya uang, ada yang membutuhkan, udah keluarkan jelas. Istri, anak, kemudian keluarga, mungkin orang tua, saudara yang butuh, udah beri. Mumpung masih bisa, mumpung masih dikasih harta itu pada kita. Kalau sudah nanti kan sudah berputar begini. Tapi insya Allah, contohnya berkaitan dengan harta. Kalau orang itu suka memberi, suka bersedekah, tidak pelit, ini kira-kira bangkrut, habis hartanya apa tambah? Ada saja. Kenapa? Didoakan malaikat. Kan setiap hari itu, bukan dalam hadis, setiap hari itu ada 2 malaikat yang turun, yang mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, dan satunya berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafan. Jadi saya kalau ingat hadis ini motivasi. Nah, Anda berapa? 1.000, 5.000, atau lebih dari itu kalau punya banyak, yakin. Yang doa ini malaikat loh. Malaikat, bukan ustaz. Lebih dari itu malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu khalafan, ganti. Berilah ganti.
Masih ada ganti yang lebih baik, ganti yang. Ya kalau enggak di dunia, di akhirat yang jelas ya gitu. Ya, didoakan gitu. Tapi realitanya begitu memang. Ada saja orang itu yang mengharapkannya bukan untuk apa, tapi ngasih karena ingin mendapat pahala, diganti. Ya kan? Ada saja. Terus yang satunya berdoa, ya Allah berikanlah orang yang mumsik pelit sekali. Tidak mau mengeluarkan sedikit, hitung-hitung, aduh tak jadi, kan? Pelit sekali. Ya Allah berikanlah orang yang pelit, Allahumma atimu wa Allah ati mumsikan talafan. Talafan itu kebinasaan. Entah binasa dirinya atau binasa hartanya. Ini doanya malaikat. Jadi ini di sini menjadikan motivasi kita untuk kalau kita berkaitan dengan harta punya juga semampunya, tapi gunakan dengan mudah. Ada orang minta pinjem misalkan, butuh betul, udah nggak usah hitung-hitungan, ada, sudah. Nanti kok nggak dibayar-bayar, tabungan kan gitu aja, tabungan gitu aja. Insya Allah mesti bisa makan gitu orang pinjam itu, karena itu tadi didoakan. Termasuk ini infak munfikon ini di dalam keterangan dari sini ya yang wajib, yang jelas ya, pada anak, ada istri, mungkin orang tua atau saudara dan semacam itu. Dan juga yang baik. Ini menunjukkan apa? Segera untuk melakukan amal. Yang keenam, ya di sini. Atau dajjal fasarru ghaibin yuntadharu. Atau dajjal yang itu merupakan kejelekan yang tidak tampak, ya, ghaibin yuntadhar, yang ditunggu-tunggu. Dajjal disighah mubalaghah fa'al dari kata dajjal, yaitu kadzib, dusta. Jadi dajjal ini memang pendusta, penipu orang. Wa huwa rajulun, jadi seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, ya, yang sampai dia itu mengaku mempunyai rububiyah, kuasa rububiyah, bisa mencipta, bisa menurunkan hujan, semacam ini. Ya dai anahu rabbun, dia mengaku bahwa dia itu Tuhan. Maka dia tinggal untuk memberikan fitnah kepada manusia ini selama 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun. Dan 1 hari seperti 1 bulan. Ada 1 hari seperti 1 minggu, yakni seperti Jum'ah, 1 pekan. Wasairu ayami, dan hari-hari yang lainnya seperti hari-hari biasanya. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan kepadanya yakni apa? Kemampuan-kemampuan yang tidak diberikan kepada selainnya. Ini ujiannya. Hingga ia memerintahkan langit untuk hujan, langit turun hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, langsung tumbuh tumbuhan itu. Memerintahkan bumi untuk supaya menjadi kering gersang. Memerintahkan langit untuk supaya enggak turun hujan. Ini. Demikian juga wa ma'ahu jannatun wa nar. Bersamanya ini ya, ada surga dan neraka, akan tapi ini kebalikannya isinya. Jadi surga yang ada di Dajjal ini neraka, dan nerakanya ini surga. Karena ini tipuan. Hadza rajul a'war ain. Laki-laki ini, Dajjal ini adalah bermata satu. Tertulis pada keningnya ini kafir atau kafaro, kafir. Yang itu bisa dibaca oleh setiap mukmin. Setiap mukmin tahu. Bisa baca itu. Al-katib wa ghairu katib. Baik dia itu bisa nulis atau enggak bisa nulis. Baik bisa membaca, wala yaqra'u, tapi tidak bisa dibaca tulisan itu oleh orang munafik dan oleh orang kafir. Walaupun orang munafik dan orang kafir ini bisa baca, bisa nulis, tapi enggak bisa membaca tulisan yang ada di keningnya Dajjal ini. Wa hadza min ayatillah. Ini termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi Isa putra Maryam untuk membunuh Dajjal ini. Wa yanzilu minas sama, maka Nabi Isa turun dari langit dan membunuhnya, membunuh Dajjal. Bagaimana datang di dalam sebagian hadis-hadis, turun di Babul di Palestina, hatta yakdi alaihi, hingga ia berhasil membunuh Dajjal.
Walhasil kesimpulannya Dajjal ini adalah merupakan syarru ghaibin yuntador, ya, kejelekan kejahatan yang ghaibin yuntador, yang ghaib belum datang tapi ini yuntador, tidak akan datang. Li'anna fitnatahu azimun, kalau fitnah Dajjal ini besar. Oleh karena itu kita di dalam setiap sholat kita, di setiap sholat di akhir sebelum salam, kita berdoa. Kalau bisa jangan ditinggalkan doa 4 hal ini. Bis innaka hamidum majid, sebelum salam baca 4 hal ini. Minta perlindungan dari 4 hal ini. Itu Allah, a'udzubillahi min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Atau ada doa kita apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Disebutkan secara khusus karena besarnya fitnahnya bagi kehidupan manusia. Adapun yang ketujuh yaitu awis-sa'ah, yakni hari kiamat. Yakni kiamat sa'ah, yakni datangnya hari kiamat. Alladzi fihi al-mautu al-am. Di mana di hari kiamat ini ada kematian yang umum, menyeluruh. Wasa'ah adha wa amara. Hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit, lebih dahsyat, lebih sulit, lebih ngeri. Kama qala azza wa jalla bal sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amara. Dan surat Al-Qamar 4 ayat 46 coba dibaca. Al-Qamar ayat 46 kan. Bal sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amara. Al-Qamar 46. Iqra. Coba apa artinya baca situ? Perhatikan, adha wa amar. Ini hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit, maksudnya lebih dahsyat sekali. Nah ini fahadi sab'un, inilah 7 hal, bukan yang di sini. Hadara min hal Nabi alaihi salatu wassalam, yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa amarona an nubadira bil a'mal, hadi sab'. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersegera melakukan amal-amal. Jadi apa? Ya, sebelum datang 7 hal ini. Fabadir ya akhi al-muslim bi amalika as-salihah qabla an yafutaka al-awan. Maka bersegera wahai saudaraku muslim untuk melakukan amal-amal soleh sebelum waktunya lewat. Sebelum lewat waktunya. Fa antal an fin nasyatin, maka Anda sekarang masih dalam keadaan sehat, semangat, apalagi masih muda-muda ini. Semangat-semangatnya muda ini. Maka pemuda ini disebutkan dalam hadis ya, dimasukkan dalam 7 golongan. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah ketika tidak ada naungan dari Allah, yaitu asyab yansa'u fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah. Dalam ketaatan pada Allah. Amal-amalnya selalu dalam ketaatan pada Allah. Ini semangat. Semangat. Wa fi quwwah, Anda masih memiliki kekuatan. Kalau sudah tua, sudah 50, 60, sudah banyak. Mungkin muncul asam urat, ada yang macam-macam, ya kan? Masih muda. Gunakan semaksimal mungkin. Wa fi qudrah, Anda memiliki kemampuan, kekuatan, kemampuan. Lakin qad ya'ti 'alaika zamanun la tastati'u wa la taqdiru 'ala amali shalih. Akan tetapi nanti akan datang kepada Anda suatu waktu, yaitu saat atau waktu yang Anda tidak bisa lagi untuk melakukan amal soleh. Mungkin gak kuat, mungkin gak sempat, dan semisalnya. Fabadir wa'awid nafsaka. Ini penting. Bersegeralah dan biasakan dirimu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Biasakan.
Wa anta idza awata nafsaka al-amala sholiha itadathu. Maka jika Anda biasakan dirimu, jika engkau biasakan dirimu untuk melakukan amal-amal soleh, maka dirimu pun akan biasa melakukan amal soleh. Jadi paksa. Wa sahula alaika wa in qadas lahu. Maka akan mudah dirimu ini untuk melakukan amal-amal soleh dan akan tunduk gampang. Kalau dipaksa dibiasakan. Maka anak-anak kita ketika masih kecil kalau bisa itu dibiasakan, dipaksakan untuk melakukan yang baik-baik. Perhatikan anak dulu, anak sekarang ya, tapi anak dulu kita, zaman kita masih ada kebagian lah gitu. Anak-anak kecil itu biasanya sudah nggak ada nyantai-nyantai ya kan? Apalagi yang maaf, misalkan anak itu keluarga yang pas-pasan lah, misalkan itu, udah nggak ada subuh tidur itu. Itu sudah bangun. Sekolah udah ngurus sendiri, nggak ada sudah diantar juga jarang ya. Sekolah bangun sendiri, bangun sendiri. Bahkan masih kecil dan bisa membantu orang tuanya kerja ini kerja itu. Tapi itu nikmat, senang. Akhirnya ketika dewasa juga terbiasa melakukan begitu. Nah demikian. Maka di pondok, di pesantren ini bagus begitu. Nggak terlalu juga dimanjakan, enggak. Karena supaya dibiasakan memang si anak-anak, masih muda. Dan Anda ketika punya anak sekolah misalkan, anak saya di rumah nggak pernah disuruh-suruh, kok di sekolah disuruh ini marah-marah. Jangan, ini membiasakan. Ini. Jadi kalau diri kita sendiri, kalau dibiasakan untuk melakukan amal soleh, maka dia akan terbiasa dan mudah. Wa in awwatta nafsaka al-kasala wal ihmal, maka ajista anil qiyam bil amali. Namun jika Anda biasakan diri Anda itu untuk bermalas-malasan, wal ihmal, nggak terlalu memperhatikan masalah entar lagi, nanti dulu, nanti akan saya begini, akan saja, tapi nggak jadi akhirnya. Ini akan kebiasaan begitu. Maka Anda akhirnya akan lemah, tidak mampu melakukan amal. Maka kadang kita terasa sekali penting doa pagi, doa petang. Minta perlindungan dari kasal ini. Ini diapalkan ini. Kita kadang-kadang kan ada malas kan. Ada malas lah kadang. Entah kerja masih ini subuh masih setengah 6 selesai, masih ada 1 jam lagi lah kerjaan. Itu lagi nih. Jangan. Doa pagi kan asbahna wa asbaha mulkulillah. Alhamdulillah la ilaha illallah syarikalah. Lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali. Rabbi wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wa su'il kibar, dan dari masa tua yang tidak. Doa. Tiap pagi dibaca. Tiap pagi, sore, pagi, sore. Supaya kita enggak malas. Nas'alullah ayu inani wa iyyakum ala dzikrihi wa syukrihi wa ibadatihi. Penulis syarah kitab ini berdoa ya, kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Allah menolong saya dan kita semuanya untuk bisa senantiasa mengingat Allah, untuk bisa bersyukur kepadanya, dan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.